Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Andadi Fernandes, saya di kelas 6E dengan NPM 3351041. Di video kali ini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile, yaitu yang di bab 5 yang di bagian Styling and Layout Flexbox Mystery. Oke, di sini yang pertama itu ada The Yoga Layout Engine atau The Universal Translator. Banyak pengembangan yang baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, grid, float, left, atau animasi CSS keyframes. Dan bingung kenapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk mereminder tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahwa CSS secara natif. Disinilah peran bahwa pahlawan tidak terlihat bernama Yoga, sebuah mesin tata letak atau layout engine lintas platform yang ditulis dengan bahasa C++ oleh tim mekanik Facebook atau sekarang Meta. Yoga tidak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjembatani keinginan desainmu. Dan dengan aturan kaku sistem operasi Android dan iOS. Tugas utama Yoga adalah mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menggunakan koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y yang presisi, baik di layar iPhone 14 Pro Max maupun di Android murah beresolusi rendah. Hebatnya, juga semua diperhitungkan berat ini di shadow thread seperti yang kita bahas di bab 1, sehingga tidak mengganggu kelancaran animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun tata letakmu sangat rumit dengan ratusan kontak bersarang, aplikasi tetap responsif dan mulus saat digulir. Tanpa Yoga, kita menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android, atau menggunakan XML layout dan juga iOS, atau menggunakan auto layout secara terpisah yang merupakan mimpi buruk produktivitas. Namun, penting untuk dicatat bahwa Yoga hanyalah implementasi dari algoritma Flexbox, bukan keseluruhan standar CSS. Ini berarti kamu tidak menentukan fitur CSS modem lain seperti CSS atau grid atau CSS table di dalam React Native secara bawaan. Keputusan ini diambil bukan karena dari tim Meta malas, melainkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling efisien dan cukup ekspresif untuk menangani 99% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal atau seperti feed Instagram, atau barisan horizontal seperti cerita story. Dan Flexbox adalah raja untuk urusan tata letak satu dimensi semacam ini. Membatasi fitur hanya pada Flexbox juga menjaga ukuran mesin Yoga tetap kecil dan performanya sangat cepat dibandingkan dengan browser lengkap yang gemuk. Jadi, karena Yoga berjalan di level C++, ia memiliki konsistensi yang luar biasa berbagai platform. Tetapi, bukan berarti tanpa perbedaan kecil sama sekali atau quirks. Terkadang, cara Android mereminder properti text line height bisa sedikit berbeda dengan iOS karena perbedaan di font bawaan sistem operasi. Meskipun Yoga berusaha menstandarisasi segala sebagai developer, kamu tetap wajib melakukan pengujian visual di kedua platform. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tampilan sudah rapi di simulator iPhone, maka otomatis akan rapi di emulator atau pixel. Yoga melakukan 95% pekerjaan berat untukmu, tetapi 5% sisanya seperti closing dan penyesuaian margin adalah tanggung jawabmu sebagai desainer UI. Selain Flexbox, Yoga juga menangani properti dimensi dasar seperti width, height, padding, dan margin dengan cara yang sedikit berbeda dari web.
React Native semua akan dimensi adalah unitless atau tanpa satuan. Tidak ada px, em ataupun rem yang perlu kamu tulis. Angka 10 di React Native diterjemahkan menjadi logical points di iOS atau di density independent pixel di Android. Ini adalah sistem cerdas meskipun tombol berukuran 50 akan terlihat memiliki ukuran fisik yang kurang lebih sama di layar, yang kepadatan pikselnya berbeda-beda. Kamu tidak perlu pusing menghitung piksel yang fisik layar retina yang sangat padat. Yoga dan sistem operasi yang akan mengurus penskalaan tersebut untukmu. Memahami bahwa ada mesin bernama Yoga yang bekerja di balik layar akan mengubah caramu mendebak ataupun masalah tampilan. Jika ada elemen yang tidak muncul atau posisinya aneh, itu bukan karena CSS yang rusak, melainkan karena Yoga memberikan instruksi logika flexbox yang membingungkan bagi algoritma Yoga. Misalnya, memberikan instruksi penuh layar pada anak elemen tetapi lupa memberikan ukuran pada elemen induknya akan membuat Yoga bingung dan merender ukuran 0. Berhenti menyalahkan CSS dan mulailah berpikir seperti algoritma. Input apa yang akan saya berikan ke Yoga dan bagaimana ia menghitung outputnya. Yang kedua itu ada Flexbox Direction dan Axis atau the Components of UI. Di sini jantung dari perusahaan Flexbox terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner, main axis atau sumbu utama dan cross axis. Sumbu silang, bayangkan kamu adalah seorang sutradara berbasis yang sedang mengatur pasukan atau kamu perlu memutuskan apakah pasukan yang akan berbaris memanjang ke belakang atau berjejer ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh properti flex direction jika kamu mengatur ke arrow. Sumbu utama berjalan horizontal dari kiri ke kanan. Jika kamu mengatur ke column, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Sumbu silang terletak tegak lurus 90 derajat terhadap sumbu utama. Memiliki peta mental yang jelas tentang arah kedua sumbu adalah kunci karena properti penyelarasan atau alignment lain bergantung sepenuhnya pada arah ini. Perbedaan terbesar yang sering menjebak pengembangan web adalah beralih mobile adalah nilai default dari flex direction. Di dunia web, elemen secara alami berjejer ke samping untuk atau menumpuk tergantung tipe elemennya. Tapi Flexbox Web defaultnya adalah row. Di React Native, nilai defaultnya adalah column. Mengapa? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alaminya adalah menumpuk konten dari atas ke bawah, atau seperti daftar kontak ataupun feed berita. Jadi, jika kamu membuat view dan memasukkan 3 teks di dalam tanpa styling apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis flex direction column secara explicit karena itu sudah berlaku di bawaan. Untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumbu utama, kita menggunakan property just content. Bayangkan ini sebagai alat untuk mengatur jarak antara elemen dan dalam barisan. Apakah kamu ingin elemen-elemen itu berkumpul di awal flex star, berkumpul di tengah center, atau tersebar dengan jarak yang sama atau space between? Jika flex direction adalah kolom atau vertikal, maka just content atau center akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal atau atas bawah. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa justify content itu untuk kiri kanan. Di mobile maknanya dinamis tergantung arah sumbu utamanya. Di sisi lain, untuk mengontrol posisi di sumbu silang, kita menggunakan properti align item. Ini mengatur bagaimana elemen berperilaku di sisi yang berlawanan dengan arah aliran utama. Jika sumbu adalah vertical column, maka align items mengurus posisi horizontal atau kiri kanan. Salah satunya nilai yang paling sakti di sini adalah align items atau center yang akan membuat elemenmu berada di persis di tengah jalur lintasannya. Kombinasi mount
justify content atau center dan align items. Center adalah mantra suci yang membuat elemen benar-benar berada di tengah layar secara sempurna. Sebuah tugas yang dulunya sangat sulit di era CSS lama. Selain itu, ada properti align self yang yang memungkinkan sebuah elemen untuk mengembangkan terhadap aturan align items memiliki induk. Misalnya, induk memerintahkan semua anak untuk rata kiri atau flex star, tetapi satu anak bandel yang ingin berada di kanan sendiri. Anak itu diberi align self atau flex end. Fleksibilitas ini mungkin kita membuat tata letak kompleks tanpa harus membuat banyak kontainer pembungkusan tambahan. Kita juga harus mengenal flex warp yang mengizinkan elemen untuk tumpah ke baris atau kolom berikut jika ruang sudah tidak cukup. Sangat berguna untuk membuat tampilan grid galeri foto. Menguasai Flexbox di React Native bukanlah tentang menghafal semua properti, melainkan melatih institusi spasial. Kamu harus bisa melihat sebuah desain UI di Figma dan secara mental membedahnya. Oke, ini adalah kolom besar. Di dalamnya ada baris untuk header, dan dalam baris itu ada teks di kiri dan avatar di kanan, menggunakan space between. Latihan terbaik adalah mencoba meniru atau klon antar muka. Aplikasi populer seperti Spotify dan Twitter hanya menggunakan kotak berwarna ataupun layout skeleton sebelum memasukkan konten asli. Semakin sering kamu berlatih memutar-mutar sumbu di kepalamu, semakin cepat di tanganmu menulis kode gaya dengan tepat. Yang ketiga, responsive dimension atau the liquid UI. Di dunia Android yang terfragmentasi, kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa. Hardcoding dimensi pixel seperti menulis width 300 adalah dosa terbesar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tetapi akan terlalu besar di iPhone SE. Lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Aplikasi kita harus bersifat cair atau fluid, mampu mengisi wadah apapun yang disediakan oleh perangkat. Senjata utama kita untuk mencapai fluiditas adalah properti flex yang menerima nilai langka atau rasio. Properti flex bekerja berdasarkan sistem pembagian jatah ruang yang tersedia. Jika kamu memberikan flex 1 pada sebuah komponen, berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada 2 komponen dalam satu wadah dan keduanya diberi flex 1, mereka akan membagi ruang sama rata 50-50. Jika satu komponen diberikan flex 2, yang lain flex 1, maka total ruangan dibagi menjadi komponen pertama mendapat 2/3 bagian, dan kedua mendapatkan 1/3 bagian. Konsep rasio ini sangat powerful karena tidak dipeduli beberapa pixel sebenarnya tinggi layar tersebut. Kita hanya peduli proporsi pembagiannya. Ini meminjam tata letak kita selalu proporsional, tidak peduli apakah aplikasi dibuka di HP kecil ataupun tablet. Selain rasio flex, kita juga menggunakan presentasi atau seperti weight 50%. Ini memberitahu elemen untuk mengambil setengah dari lebar induknya. Perlu diingat bahwa presentasi selalu relatif terhadap wadah pembungkusan langsung. Jika wadah induk yang tidak memiliki ukuran yang jelas, maka presentasi pada anak mungkin tidak akan bekerja seperti yang diharapkan. Seringkali kombinasi antara flex 1 dan untuk elemen tertentu adalah pola yang paling digunakan. Header tetap diam, sementara konten tubuh aplikasi melar menyesuaikan sisa layar. Namun, ada kalanya kita benar-benar butuh tahu ukuran aktual layar.
Misalnya untuk membuat halaman yang ukuran persis setengah layar, dikurangi margin tertentu. Untuk ini, React Native menyediakan API Dimension, tetapi cara yang lebih modern dan disarankan adalah menggunakan hook atau use Windows Dimension. Keunggulan hook ini dibandingkan API Dimension Get biasa adalah ia secara otomatis memperbarui jika ukuran layar berubah. Kapan ukuran layar berubah? Saat pengguna memutar HP ke portrait ke landscape, pada saat perangkat lipat, saat layar direntangkan. Hook ini memastikan kalkulasi dimensi selalu sinkron dengan kondisi fisik yang perangkat saat ini. Strategi lain yang penting adalah penggunaan aspect ratio. Terkadang kita ingin menampilkan gambar yang rasio lebar tingginya tetap terjaga, misalnya 16:9 untuk video. Tidak peduli beberapa lebar layarnya dengan properti aspect ratio 16:9, kita cukup untuk menentukan lebar atau misal width 100%. Dan Yoga otomatis akan menghitung tinggi agar rasionya pas. Ini mencegah gambar menjadi gepeng atau terdistorsi. Tanpa properti ini, kita akan menghitung tinggi secara manual menggunakan rumus matematika setiap kali lebar berubah, yang tentu saja merepotkan dan rawan bug. Desain responsif di mobile juga berarti mengetahui batas kapan harus mengubah tata letak sepenuhnya. Pada tablet, mungkin kita akan menampilkan menu di samping atau sidebar. Sedangkan di HP, menu itu disembunyikan di drawer. Kita tidak bisa menggunakan logika kondisional sederhana berdasarkan weight yang dapat dari use Windows Dimension. Jika lebar layarnya sebesar 76 pixel, 768 pixel, render layout 2 kolom jika kurang. Render 1 kolom, pendekatan ini disebut adaptive layout, di mana aplikasi tidak hanya melar, tapi juga beradaptasi secara cerdas terhadap ruang yang luas. Menciptakan UI yang responsif bukan sekedar membuatnya muat di layar, tapi membuatnya terlihat bagus dan optimal di setiap inci layar yang tersedia. Yang keempat itu ada the style sheet API atau the blueprint system. Meskipun kita menulis gaya langsung di dalam properti komponen, React Native menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dan berkinerja tinggi bersama styleset API. Menulis gaya secara inline seperti view style atau background color, red, padding 20. Memang cepat dan praktis untuk eksperimen. Tetapi, jika dilakukan di seluruh aplikasi, kode akan berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap kali komponen dirender ulang, objek gaya inline tersebut dibuat ulang di memori sebagai objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori, membuat ribuan objek gaya baru di setiap milidetik dalam daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa mikro. Stylesheet create adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini, kita membuat cetak biru gaya sekali saja saat file dimuat, dan kemudian merujuk ke cetak biru tersebut berkali-kali. Ini mirip dengan konsep kelas CSS di web. Kode ini menjadi lebih bersih karena logika render terpisah dari definisi gaya. Kita bisa memberi nama yang bermakna pada setiap blok gaya, seperti container, header text, ataupun primary button, yang membuat kode bersifat self-documenting. Saat orang lain membaca kodemu, mereka langsung paham tujuan visual dari sebuah komponen hanya dengan membaca nama gaya. Salah satu fitur hebat sistem gaya React Native adalah kemampuan untuk menggabungkan gaya menggunakan array syntax. Property style bisa menerima array objek gaya seperti style base button atau style active button. Keajaibannya adalah gaya yang berada di posisi lebih kanan akan menimpa gaya di kirinya.
Ini memungkinkan kita membuat sistem gaya yang bersifat pewaris atau inheritance atau cascading secara manual. Kita bisa punya gaya dasar tombol, lalu menumpuknya dengan gaya variasi warna tertentu. Dan terakhir, menumpuknya lagi dengan gaya spesifik untuk di kondisi tertentu. Teknik ini sangat powerful untuk membuat komponen yang dinamis, namun tetap terorganisir. Meskipun style sheet memindahkan gaya keluar dari komponen, gaya tersebut tetap berada di dalam file JavaScript yang sama, atau konsep collection. Ini berbeda dengan pengembangan web tradisional di mana HTML dan CSS sering dipisahkan di file berbeda. Filosofi React Native adalah bahwa komponen dan gayanya memiliki ikatan yang sangat kuat, atau tight coupling. Jika kamu menghapus komponen tombol, kamu juga harus menghapus gaya tombol tersebut. Menyimpannya di kedua dalam satu file, memudahkan maintenance, karena kamu tidak perlu terburu-buru kode CSS mati di file terpisah yang dibandingkan yang tidak lagi digunakan. Namun, style set bukanlah satu-satunya kebenaran. Ada kasus valid untuk menggunakan inline style, terutama untuk nilai yang benar-benar dinamis dan berubah-ubah berdasarkan logika program, seperti animasi interpolasi atau warna yang dikirim dari server. Dalam kasus ini, kita bisa mencampur keduanya menggunakan style sheet untuk struktur dasar yang statis atau layout padding font. Di inline style untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis. Keseimbangan ini memberikan performa terbaik tanpa mengorbankan fleksibilitas. Pending juga untuk memahami bahwa style sheet di React Native tidak mendukung schedule class seperti hover atau aktif yang di CSS web. Logika interaksi seperti ubah warna saat ditekan harus ditangani menggunakan komponen logika atau seperti pressable. Dan state bukan lewat style CSS, ini kembali menegaskan bahwa styling di React Native adalah fungsi dari state aplikasi, bukan sekedar deklarasi statis. Dengan memahami batasan dan kekuatan style sheet API, kita bisa menulis kode UI tidak hanya dengan cantik, tetapi juga rapi, struktur, dan juga mudah dirawat oleh tim dalam jangka panjang. Yang kelima itu adalah modern style approach atau Tailwind Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengembangkan web telah dilanda dengan revolution bernama Twinline CSS. Dan angin segar ini akhirnya berhembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan style sheet seringkali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok JSX di atas dan blok styles di bawah file hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberikan nama unik untuk setiap wadah kecil seperti container web yang sangat melelehkan otak. Solusi modern untuk masalah ini di React Native adalah Native Wine, sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan Twinline CSS langsung ke dalam komponen native. Native Wine memungkinkan kita menulis gaya menggunakan utility class di dalam property class name mirip web, seperti view class name, flag 1, bandwidth, item, center, justify center. Dengan sekilas, pandangan kita langsung tahu bahwa kotak ini akan mengisi ruang berlatih putih dan memposisikan isinya di tengah. Tidak ada lagi yang lompat-lompat ke bawah file, tidak ada lagi yang kebingungan mencari nama variabel gaya. Kecepatan pengembangan atau development atau velocity meningkatkan drastis karena kita bisa memoles UI tanpa meninggalkan konteks. Struktur komponen bagi mahasiswa yang sudah terbiasa dengan Twinline di pengembangan web, transisi ke React Native menjadi sangat mulus tanpa mempelajari ulang properti style sheet yang panjang.
Cara kerja native wine yang sangat cerdas, ia menggunakan Babel Plugin untuk memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu kompilasi atau compile time. Bukan saat aplikasi berjalan runtime, ia mengubah string Bankweight P4 menjadi objek stylesheet create. Natif yang valid di balik layar ini berarti kita mendapatkan kenyamanan penulis developer experience ala CSS. Tetapi dengan performa yang tinggi ala native stylesheet, tidak ada overhead atau beban tambahan yang signifikan saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah situs win-win solution yang jarang terjadi di dunia pemrograman. Kode ini lebih dituliskan tapi hasil akhirnya tetap optimal. Keunggulan dari pendekatan ini adalah konsistensi desain sistem. Tualan bekerja dengan kesimpulan token standar untuk warna, spasi, dan tipografi. Alih-alih menebak apakah margin ini 18 pixel atau 20 pixel. Kita menggunakan skala standar margin level 5. Ini mencegah penggunaan margin numbers atau angka acak yang bertahan di seluruh kode. Membuat UI aplikasi terlihat jauh lebih konsisten dan profesional. Jika kamu ingin mengubah tema warna utama aplikasi, kamu cukup mengubah konfigurasi di Twineland config.js. Dan perubahan itu akan merambat ke seluruh aplikasi secara instan. Tentu saja pendekatan ini memiliki kritik tersendiri, terutama soal tampilan kode yang menjadi jelek atau penuh sosak dan string yang kelas yang panjang. Membaca baris kode berisi 15 nama kelas bisa menjadi membingungkan sebagian orang. Namun, komunitas berargumen bahwa kekurangan estetika kode ini terbayar lunas dan dengan produktivitas yang didapat. Selain itu, fitur seperti penyembunyian kelas di editor di ekstraksi komponen bisa membantu menjaga kerapian kode. Native Wine juga mendukung fitur canggih seperti dark mode, otomatis, gaya responsif platform yang jauh lebih ringkas daripada menulis logika platform secara manual. Sebagai generasi pengembang baru, sangat disarankan untuk setidaknya mencoba dan memahami paradigma utility first ini. Industri bergerak cepat ke arah alat yang meningkatkan efisiensi. Native Wine bukan sekedar tren, tetapi respon terhadap kebutuhan dan pengembangan UI yang lebih cepat dan terstandarisasi di buku ini. Kita akan memperkenalkan kedua cara klasik stylesheet untuk pemahaman, fundamental, dan cara modern Native Wine untuk proyek praktikum agar kalian bisa membangun aplikasi cepat kilat. Pilih senjata yang paling nyaman di tanganmu, pastikan kamu tahu cara menggunakannya dengan benar. Yang keenam, ada integrasi keislaman atau the art of placement. Dalam bab 5, kita belajar keras tentang flexbox dan styling untuk memastikan setiap pixel berada di tempat yang tepat dan terlihat indah. Kita tidak membiarkan tombol tumpang tindih atau teks keluar dari layar. Upaya fundamental elemen visual ini ternyata memiliki kolerasi kuat dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Flexbox dan konsep al-adil atau keadilan. Intinya, Flexbox menggunakan just content atau align item adalah menempatkan elemen UI pada posisinya seharusnya jika salah satu menaruh posisi tampilan menjadi berantakan atau broken layer. Dalam pandangan dunia Islam, definisi adil itu adalah wadu asyafi mahalihi atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sesungguhnya Allah menaruh kamu berlaku adil dan membuat cara kebijakan. Saat kita menggunakan Flexbox untuk meratakan komponen agar keseimbangan dan proporsional, kita sedang mempraktikkan filosofi keadilan ke dalam skala mikro.
Seorang muslim juga harus memiliki sense of layout dalam hidupnya, menempatkan hak Allah, hak keluarga, dan hak pekerjaan pada porsi masing-masing dan persepsi sebagaimana kita menempatkan komponen UI dengan persepsi di layar. Yang kedua adalah responsivitas dan sifat murunah atau fleksibilitas. Islam adalah agama salih ikli zaman memakan atau relevan di setiap waktu dan tempat. Syariat Islam ini memiliki sifat menarah, prinsip kita, akidah, kokoh, namun penerapan fikih bisa beradaptasi dengan kondisi zaman. Agama itu mudah dan selamanya agama itu tidak akan memberatkan seorang, melainkan agama itu memudahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti aplikasi responsif yang tidak terpecah saat layar berubah ukuran, seorang muslim yang tidak akan pecah imannya saat berada di lingkungan yang berbeda, ia bisa beradaptasi responsif di mana saja tanpa kehilangan jati dirinya. Yang ketiga ada styling al-konsep al-jamal, keindahan. Islam sangat mengapresiasi keindahan al-jamal, keindahan seperti sifat Allah. Sesungguhnya Allah itu indah dan menciptakan keindahan. Hadis riwayat Muslim. Mendesain antara pengguna UI yang bersih, rapi, dan sedap dipandang adalah bagian dari ihsan. Jangan membuat aplikasi yang kumuh atau acak-acakan. Sebagai developer muslim, kita didorong untuk menghadirkan karya yang estetik dan menyenangkan hati orang yang melihatnya. Karena keindahan yang halal dapat menjadi sarana mendekati dari diri kepada Sang Pencipta. Rangkumannya, yang ketujuh adalah rangkuman, yaitu berikut adalah rangkuman bab 5 di Yoga Land Engineering, bukan CSS biasa, yaitu penerimaan universal dan juga Unitils. Yang kedua itu ada Flex Direction dan Axis atau kompas tata letak. Itu ada default column, vertical column, main versus CSS di justify content. Yang ketiga itu ada responsive dimension UI yang cair, di mana itu ada berisi dari flex radio, flex rotatio, dan juga fluidity. Yang keempat itu ada style sheet, API atau cetak biru. Yang di sini itu ada performa style CSS, performa style sheet create, dan juga array dan sintaksnya. Atau gaya bisa ditumpuk atau style based active. Yang kelima itu ada native one atau revolusi modern. Pendekatan modern menggunakan Twilight CSS yang berisi utility first dan juga uh, kecepatan di proses coding. Yang keenam itu ada evaluasi komputasi. Nah, mungkin itu dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.